Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi nih sama Vina Sensei. Minasang, konnichiwa. Minasang genki desu ka? Aku harap kalian genki desu ya. Karena di masa pandemi ini kalian harus jaga kesehatan, kemudian prokes juga ya. Nah, kali ini kita akan belajar Daiju Kyuka atau belajar bab 19. Yang akan kita pelajari adalah perubahan bentuk kata kerja menjadi bentuk ta, kemudian cara mengungkapkan pengalaman ya, kemudian mengungkapkan beberapa kegiatan, dan terakhir mengungkapkan perubahan pada sebuah situasi. Oke, kita lanjut ke kosakata terlebih dahulu. Oke? Yang pertama ada noborimas, mendaki, memanjat. Kemudian ada tomarimas, menginap. Soji shimasu, membersihkan. Sentaku shimasu, mencuci. Renshu shimasu, berlatih. Narimasu, menjadi. Nemui, mengantuk. Tsuyoi, kuat. Yowai, lemah. Choshi ga ii, kondisinya bagus. Choshi ga warui, kondisinya buruk. Ini kondisi pada sebuah badan ya. Golf, sumo, pachinko, permainan. Ichido, satu kali. Dangdang, berangsur-angsur. Okane ga dangdang takaku narimasu, uangnya berangsur-angsur naik. Mosugu, sebentar lagi. Kion ga takaku natte mosugu natsu desu ne, suhunya sudah mulai naik, sebentar lagi akan menjadi musim panas. Okage sama de, berkat Anda. Kampai, cheers, atau bersulang. Jitsu wa, sebenarnya. Murina, muri, impossible atau tidak mungkin. Kata kerja dalam bahasa Jepang. Minasang masih ingat ya, kata kerja dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi 3 grup ya. Coba minasang ingat-ingat lagi. Setiap pengelompokannya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bab 19 akan mempelajari perubahan kata kerja bentuk ta. Ini untuk grup 1. Coba minasang ingat-ingat lagi. Kembali kita ke bab 14. Masih ingat perubahan te? Saya rasa minasang juga cukup ingat ya. Nah, perubahan bentuk kata kerja itu pada bab 14 yaitu bentuk T itu sama juga seperti perubahan kata kerja bentuk ta. Bedanya kalau T berarti belakangnya T, kalau ta berarti belakangnya ta. Dan ini sama persis, hanya bedanya ta dan T saja. Bentuk perubahannya pun juga sama.
Jadi ketika ada kaimas menjadi kate, di sini akan berubah menjadi kata. Oke. Jadi minasan harus ingat-ingat ichiri akan berubah menjadi double T ya. Minasan bisa lihat pada bagian kolomnya, kaimas menjadi kata, kairimas menjadi kaeta, machimas menjadi mata. Dan minasan harus ingat-ingat lagi bahwa ikimas itu spesial. Dia tetap masuk menjadi ita, oke? Selanjutnya mibininde ya, mibininde sekarang berubah menjadi mibininda. Oke, yang bagian akhirnya adalah mi, bi dan ni harus berubah menjadi nda ya. Nomimas akan berubah menjadi nonda. Yobimas akan berubah menjadi yonda. Shinimas akan menjadi shinda. Selanjutnya ada ki ya. Untuk ki akan berubah menjadi ita. Oke. Kakimas akan berubah menjadi kaita. Oke. Selanjutnya ada gi. Gi akan berubah menjadi ida. Isogimas menjadi isoida. Selanjutnya yang paling terakhir adalah kata shi. Shi mudah sekali, tinggal ditambah huruf ta saja. Jadi kashimas menjadi kashita. Oke, sampai sini minasan sudah mulai paham? Oke, yuk kita lanjut ke perubahan kata kerja bentuk ta grup kedua. Untuk grup kedua cukup mudah, sehingga minasan tinggal menghilangkan masnya saja. Seperti contoh berikut. Tabemas. Ya, tabemas. Tabemas, masnya dihilangkan. Oke. Kemudian minasan tinggal tambah ta saja. Tabemas menjadi tabeta. Oke. Sampai detik ini minasan sudah paham? Apa masih ada pertanyaan? Saya rasa untuk grup kedua cukup mudah ya, karena hanya menghilangkan mas saja. Minasan juga bisa lihat pada kolom kuning ini. Oke, kita lanjut perubahan kata kerja bentuk ta untuk grup ketiga. Untuk grup ketiga, minasan masih ingat ya, ada kimas. Kimas menjadi kita, oke? Hal ini juga sama seperti grup 2, masnya dihilangkan, kemudian diganti dengan ta. Kimas menjadi kita, shimas menjadi shita. Sehingga sampo shimas menjadi sampo shita. Oke. Nah, ini coba minasan latihan dulu perubahan bentuk ta grup 1. Kemudian ada juga untuk grup 2. Kemudian untuk grup 3 juga. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk koreksi mandiri ya. Kalian juga bisa lihat pada halaman Minano Nihongo 162 sebagai dasarnya. Atau kalian bisa lihat video pada beberapa menit yang lalu ya. Perubahan yang sudah saya contohkan. Selanjutnya, saya akan membahas pola kalimat yang pertama. Sebelum kita mulai, tarik nafas dulu. Kemudian jangan lupa dikeluarkan. Dan jangan lupa senyum, oke? Selanjutnya, sudah dilakukan ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi pertama itu adalah mengungkapkan sebuah pengalaman atau pernah ya. Pengalaman kan pasti sesuatu hal yang langka, sehingga minasan membuat hal tersebut menjadi sebuah pengalaman. Oke ya, pengalaman, oke. Selanjutnya, berikut merupakan
bentuknya ya. Jadi verb atau kata kerja bentuk ta ditambah dengan koto ga arimasu. Oke. Nah, di sini saya akan mengungkapkan bahwa saya pernah traveling di Bali. Oke. Saya pernah traveling di Bali. Oke. Yang akan berubah adalah kata kerja. Kata kerjanya adalah traveling ya. Traveling atau wisata. Wisata itu ryoko shimasu. Ryoko shimasu ya berubah menjadi ryoko shita. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kalimat ya. Saya pernah traveling di Bali. Bali de ryoko shita koto ga arimasu. Ya. Sehingga kata kerja bentuk ta ditambah koto ga arimasu. Itu merupakan hal atau mengungkapkan sebuah pengalaman dalam bahasa Jepang. Contoh selanjutnya ada umani notta koto ga arimasu. Saya pernah menaiki kuda. Yang kedua, nihon e itta koto ga arimasu. Itta berasal dari kata ikimasu, oke? Jadi saya pernah pergi ke Jepang. Selanjutnya, ini jadi sashimi o tabeta koto ga arimasu ka? Ini caranya untuk bertanya ya, apakah kamu pernah makan sashimi? Ie arimasen. Jadi untuk menjawab tidak pernah cukup dengan kata ie arimasen. Apabila minasang ini pernah melakukan hal itu ya. Berikut pertanyaannya. Nyuing shita koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah opnam ya ke rumah sakit, di rumah sakit? Apakah Anda pernah opnam? Hai arimasu. Ya, saya pernah. Chifusu desu kara, karena tipes. Oke, sampai di sini minasang sudah paham? Diingat-ingat ya, untuk pengalaman pernah melakukan suatu hal ya yang bersifat pengalaman, oke? Kata kerja bentuk ta ditambah koto ga arimasu. Oke, selanjutnya coba minasang membuat beberapa kosakata di sini atau kalimat baru. Contohnya saya pernah mendaki gunung ya. Oke, saya pernah mendaki gunung. Mendaki apa minasang? Noborimasu. Oke. Noborimasu dirubah menjadi bentuk ta berarti menjadi nobota. Oke, betul sekali nobota. Kemudian kita buat menjadi satu kalimat yang penuh. Yamani nobota koto ga arimasu. Oke, betul sekali ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pola kalimat kedua. Jadi untuk pola kalimat kedua ini biasanya minasang kalau hari Minggu ngapain aja? Cuman main aja atau main game gitu ya. Tapi minasang pasti nggak cuman main game kan, pasti nonton TV, dengerin musik, atau mungkin belanja ke pasar, ya kan? Nah, jadi mengungkapkannya bisa dalam satu kalimat dan bisa lebih panjang ya. Sehingga nih, kalau contoh saya yang tadi, berarti di hari Minggu saya main game, kemudian nonton TV, kemudian pergi ke pasar. Oke, watashi wa nichiyobi gemu o shitari, kemudian terebi o mitari, ichiba e yasai o kai ni ikimasu. Ya, atau juga bisa supa e ikimasu, langsung.
Nah, selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini ada bentuk tari-tari ya. Jadi verb bentuk tari shimas. Oke, bagian terakhir adalah shimas ya. Oke, mungkin contoh yang bagus adalah contoh yang ada di dalam kotak ini ya. Pada hari Minggu saya bermain tenis, melihat film. Nichiyobi wa tenisu o shitari, eiga o mitari shimasu. Sehingga bentuk kata kerja ta kalian tambah ri, oke? Menjadi bentuk tari. Oke, minasang. Ini cukup sulit pada bagian shimas ya. Sehingga minasang harus mengungkapkan beberapa kegiatan itu dalam bentuk tari-tari. Kemudian baru bagian belakang shimas ini yang bisa diubah menjadi bentuk berbagai macam. Oke? Jadi minasang jangan membuat bentuk seperti sensei yang awal tadi buat. Itu cukup salah ya. Jadi harus membuatnya seperti yang ada di contoh ini. Seperti nomor 1. Nichiyobi wa tenisu o shitari ya, bermain tenis. Eiga o mitari, nonton TV. Nah, shimashita di sini penanda bahwa hari Minggunya itu sudah hari Minggu yang lalu dan sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua, keikaku wa ryoko shitari, kaimono shitari shitai desu. Oke. Rencananya itu mau berwisata, kemudian mau berbelanja. Shitai desu. Shitai desu menunjukkan bahwa itu keinginan, sehingga keinginannya itu rencananya adalah berwisata dan berbelanja. Selanjutnya, yang ketiga, kurasu de tabetari, hanashitari, shite wa ikemasen. Oke, shite wa ikemasen masih ingat penanda apa? Dilarang ya. Jadi di kelas dilarang berbicara, dilarang makan. Oke, sampai sini sudah paham maksud dari penggunaan tari-tari shimas? Kalau masih tidak paham, tulis di kolom komentar atau langsung tanya sensei langsung ya. Selanjutnya, shigoto no wa nani o shita koto ga arimasu ka? Di dalam pekerjaan, apa yang pernah kamu lakukan? Kopi shitari, kaigi o junbi shitari, shita koto ga arimasu. Ya, jadi saya pernah mengadakan dokumen, kemudian pernah mempersiapkan sebuah rapat. Oke. Selanjutnya, ini juga minasang bisa ya. Samui hiwa nani o shimasu ka? Nah, kalian juga bisa mengungkapkan hal seperti ini. Atsui kohi o nondari, atatakai ryori tabetari shimasu. Ya, jadi saya minum kopi panas, saya makan masakan yang hangat. Oke, kalau atsui hiwa otomatis ingin minum yang dingin ya, atau menyalakan AC ya, bisa ya. Jadi atsui hiwa tsumetai mizu o nondari, eakon o tsuketari shimasu. Seperti itu. Kemudian kalau Ryoko udah pasti pengen selfie ya. Nah, Ryoko wa kaimono shitari shashin o tottari shitai de. Seperti itu bisa. Atau di eigakan ya. Coba kalian buat sendiri kalimatnya dengan tari-tari. Selanjutnya kita ke grammar ketiga ya. Grammar ketiga itu menjadi, oke? Menjadi. Di sini menjelaskan tentang perubahan sebuah kondisi ya. Sebuah kondisi benda atau kondisi sebuah lingkungan.
Jadi menggunakan kata menjadi atau narimas. Nah, untuk narimas itu sendiri apabila bertemu dengan kata sifat i ya, adjektif i atau kata sifat i akan berubah menjadi ku. Ingat, samui ya, samui. I-nya akan berubah menjadi ku, oke? Samui akan menjadi samuku narimas, menjadi dingin. Kemudian kalau kata sifat na, dia akan berubah menjadi ni, oke? Genki ni narimas, menjadi sehat. Kemudian apabila ada kata benda, minasang tinggal menambahkan ni. 25 歳になります, menjadi umur 25 tahun. Nah, berikut beberapa contoh yang bisa saya berikan ya. Mo 12 歳ですから体がだんだん大きくなります. Sudah 12 tahun, oleh karena itu badannya berangsur-angsur semakin besar. Joshi ga warui desu kara meneki ga yowaku narimasu. Karena kondisi tubuhnya tidak baik, sehingga sistem imunnya menjadi lemah. Nomor 6. Yoku soji shite heya ga kirei ni narimashita. Sering membersih-bersihkan ya, kamarnya menjadi cantik atau bersih. Nomor 7. Kanji no kakikata ga machigaimasu kara benkyou ni narimasu. Karena salah menulis kanji ya, menjadi sebuah pelajaran gitu ya. Nah, kalau mau tanya nani ni narimasu ka, menjadi apa, atau bisa seperti macam-macam ya. Nah, minasang bisa menggunakan ilustrasi ini sebagai contoh kalimat. Saya akan memberikan contoh kalimat menjadi lebih tinggi ya. Ima sega takaku narimasu. Sekarang badanku menjadi lebih tinggi. Oke, selanjutnya, menurut kalian bagaimana? Do omoimasu ka? Ada pertanyaan minasang? Kalau tidak ada, saya cukup akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ja, korede owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Bye bye.